Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Imam yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah bisa hadir. Para tokoh sesepuh masyarakat, khususnya keluarga yang sedang berbahagia dari Cilengsi, yaitu Ahmad Sobari almarhum bersama keluarga besarnya. Kemudian juga dari Jember ya, dari Jember Bapak Muhammad Iman Budianto bersama keluarga besar, juga para teman-teman saat di sini, para hadirin, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengantin seperti ini barangkali sudah puluhan atau mungkin ratusan kita menyaksikan, tapi kadang-kadang kita terjebak pada ritual acaranya. Padahal di dalam pernikahan itu banyak mengandung berbagai hal keutamaan, hikmah yang bisa kita gali terus-menerus. Kalau orang Jawa mengatakan ngemu suraos, mengandung makna yang bisa kita jadikan sebagai satu modal untuk perjuangan. Tentu saja yang pertama kali yang harus kita ucapkan adalah kalimat hamdalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil. Coba kita baca sama-sama sebagai syukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena tiap hari kita mendapatkan nikmat, tuh kadang-kadang kita lupa bahwa segala nikmat itu milik Allah. Kita hidup, Allah yang menghidupkan. Kita pintar, kita cerdas, Allah yang berikan kepintaran. Dan hari ini pengantin terjadi itu hanya dengan Masya Allahu kan. Wa malam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Kita hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Karenanya khususnya pengantin sedang berbahagia ini, dari tadi saya lihat senyum-senyum di kolom. Saya tidak tahu apa makna senyumannya itu. Tapi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai satu karunia yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri terhadap nikmat Allah. Saya ingin menyampaikan beberapa hal singkat saja. Bahwa segala sesuatu termasuk pernikahan itu tergantung, makna yang terkandung di dalamnya adalah tergantung persepsi. Kita mempersepsikan. Kalau saya mau mengambil sebuah ibrah, kalau di pinggir jalan itu ada sebongkah kayu. Kayu yang berharga biasanya disebutnya kayu jati, apalagi kalau umurnya puluhan tahun. Kayu jati yang lama itu biasanya 50 tahun baru boleh ditebang, dimanfaatkan. Seonggok kayu jati yang ada di pinggir jalan, itu kualitas, maknanya, harganya akan sangat tergantung dari persepsi siapa yang melihatnya. Kalau yang lewat adalah seorang pengukir yang biasa membuat mebel dengan harga yang puluhan juta, maka ketika dia melihat, dia akan persepsinya dalam persepsikan seonggok kayu itu menjadi sebuah ukiran yang mahal, atau mungkin perabot rumah dan seterusnya. Karena apa? Persepsi akan mempengaruhi terhadap sesuatu nilai.
Kalau yang kedua, orang yang lewat adalah tukang arang. Tukang arang, apa yang dalam persepsinya ketika dia melihat seonggok kayu jati itu? Hanya berpikir bahwa ini bisa menjadi 3 karung arang saja. Antara barang ukiran, kemudian mebel yang berharga, coba dibandingkan dengan 3 karung arang saja. Kenapa menjadi berbeda? Tergantung persepsinya. Kemudian kalau yang lewat itu adalah tukang pos. Zaman dulu, kalau orang sekarang, anak-anak milenial ini nggak ngerti tukang pos itu apa kerjanya. Tahunya kurir ya. Kurir bayar online, beli online. COD, itu baru tahu. Kalau tukang pos yang lewat atau seorang kurir, dia akan lewat dan tidak peduli. Kalaupun dia melihat, apa ketika ditanya, emang gua pikirin? Dia tidak akan berpikir apa-apa. Berpikirnya adalah fokus kepada alamat yang dituju. Jadi apa maksudnya saya menyampaikan ini? Demikian juga kita mempersepsikan sebuah pernikahan. Kalau persepsi nikah itu adalah sebuah upacara sekadar peresmian antara 2 manusia yang ingin hidup bersama, ya yang akan nampak mungkin hanya bulan madu, senang, dan seterusnya. Paling jauh bisa membangun rumah tangga, kehidupan, dan seterusnya. Atau paling tidak menjadi kesenangan dan materi semata-mata. Nah, inilah yang menjadikan banyak kegagalan dalam kehidupan berumah tangga. Islam mengajarkan kepada kita apapun yang kita lihat harus dipersepsikan dari persepsi Quran dan Sunnah, dari persepsi agama. Para nabi, tugas utama yang pertama adalah membangun manusia dengan dasar kalimat thayyibah. Baca surat Anbiya, ini tangan saya gemeter begini, karena sebenarnya saya temannya mbahnya Mu'alimah. Mbak Mu'alimah itu adalah Pak Sayuti namanya. Pak Sayuti termasuk mbahnya Ustaz Saiful Bahri. Jadi saya ini sudah termasuk manula ini, atau remako, remaja kolot ya. Jadi ada ikatan emosional saya dengan keluarga ini. Bahkan waktu nikah saya dulu, itu yang ngurusi itu justru Pak Sayuti. Ustaz Saiful Bahri juga nggak ngerti. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau saya gemeter begini, bukan karena apa-apa, ya beginilah Allah sudah takdirkan. Karena usia saya sudah kepala 7. Tapi kepinginnya seperti anak muda gitu semangatnya. Para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas utamanya adalah menanamkan nilai-nilai akidah kalimat thayyibah. Coba kita baca surat Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus orang-orang sebelum engkau Muhammad dari kalangan Rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Ini prinsip dasar untuk membuat persepsi atau mempersepsikan segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini. Dan surat Az-Zariyat ayat 56 menegaskan lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi di atas landasan atau berpijak kepada kalimah la ilaha illallah dengan akidah la ilaha illallah, dengan motivasi bahwa hidup itu adalah sebuah rentang perjalanan pengabdian dan ibadah, maka akan menjadi lain makna daripada sebuah
rumah tangga atau pengantin. Ini yang saya maksud. Dan ternyata yang namanya pengantin, ijab kabul, simple tadi dengan 2 kalimat, apalagi wali nikahnya masih muda, kakaknya ya, belum nikah kan? Itu dari semangatnya udah kelihatan kalau pengen nikah. Insya Allah mudah-mudahan gampang jodohnya ya. Mantap sekali. Simple kalimatnya, hanya ikrar ijab dan kabul. Tapi ternyata mengandung makna yang luar biasa. Kalau persepsi yang ada hanya secara zahir, merasakan, melihat, memandang hanya dengan mata kepala, yang akan muncul di benaknya atau persepsinya bahwa hidup itu senang. Banyak uang, pikiran tenang, senang, perutnya kenyang, sekitar itu. Dan ternyata kita bisa lihat dan belajar dari kalangan selebriti, kaum seleb yang semuanya ada, suaminya ganteng, istrinya cantik, ternyata rumah tangganya gagal di tengah jalan, tidak sampai pada tujuan. Kenapa? Persepsi yang keliru. Tapi kalau persepsinya bahwa sebuah akad nikah adalah ijab kabul yang agung dan ini adalah sakral, kemudian dimotivasi oleh kewajiban manusia untuk ibadah kepada Allah, maka pernikahan sebenarnya awal daripada memasuki perjuangan untuk membangun sebuah peradaban. Jadi bukan ego pribadi rumah tangga semata, tapi ada kaitannya dengan tanggung jawab dan perjuangan membangun umat. Ini yang perlu kita dalami lebih jauh lagi. Kalau hanya membangun rumah tangga, sekadar pernikahan itu adalah peresmian seorang laki-laki yang ingin berserikat, ingin bersama-sama membangun rumah tangga, ini menjadi satu kelompok dan dalam kehidupan akan menjadi butiran-butiran atau kelompok-kelompok kecil saja. Individu-individu rumah tangga. Dan ini tidak nyambung dalam kehidupan. Oleh karenanya pernikahan harus ditetapkan seperti ada misi. Untuk apa? Dia membangun rumah tangga, mengambil bagian daripada masyarakat. Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, dalam ancaman maut bahkan disayembarakan, siapa yang bisa menangkap hidup atau mati Muhammad dengan 100 ekor onta. Selamat dengan izin Allah sampai ke Madinah, iklim kondusif, bisa mulai beliau membangun konsolidasi umat. Apa yang dibangun oleh beliau? Umat. Yang dibangun adalah umat. Persaudaraan di atas fondasi akidah la ilaha illallah. Muhajir dan Ansor dipersaudarakan mereka. Kaum Muhajir yang terusir, teraniaya, kemudian ditampung oleh kaum Ansor. Bahkan lebih dari saudara kandung sendiri. Dalam kelanjutan pembangunan umat yang dibangun oleh Nabi, kemudian orang hari ini mengatakan dibangunnya civil society. Masyarakat sipil. Masyarakat paguyuban. Gemeenschap dalam bahasa Belanda. Kaum atau umat atau jamaah. Berhimpun mereka karena ikatan batin, ikatan keimanan. Bukan karena ikatan materi. Ini yang dibangun oleh Rasulullah. Jadi mereka kuat, kompak, dan bersatu. Yang dibangun adalah masyarakat. Kalau kita tarik dengan pernikahan, itu artinya bahwa sebuah pernikahan itu adalah membangun peradaban. Jadi luar biasa pernikahan, tidak hanya sekadar individu. Senang aja laki-laki dapat istri, istri dapat suami, hidup tenang, punya pendapatan banyak, punya rumah megah, kendaraan mewah. Kalau hanya sampai di situ,
maka kita mungkin persis seperti tukang arang melihat kayu jati tadi. Oleh karenanya, Islam memberikan motivasi kepada kita. Hidup itu adalah rentang perjalanan, sebuah perjuangan dan pengabdian. Membangun rumah tangga adalah sebuah pengabdian. Dua insan yang berbeda, ada masing-masing hak dan kewajibannya. Ada tanggung jawabnya. Kalau tujuan yang dekat adalah sebuah rumah tangga membangun sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi lebih jauh daripada itu adalah menyambung dan memulai, membuka pintu gerbang perjuangan lebih luas lagi adalah membangun peradaban, membangun masyarakat civil society, atau sering disebut sebagai masyarakat madani. Masyarakat yang berhimpun atas dasar persamaan, daya tariknya adalah akidah keimanan, saling menghormati di antara mereka, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keutamaan. Jadi bukan ditentukan oleh karena materi semata-mata. Oleh karenanya sekaligus masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah kita bisa saksikan bukan sebuah masyarakat yang disebut atau membangun dinasti. Ini yang jarang sekali kita ungkap. Kadang-kadang kita terbawa oleh situasinya seolah-olah Rasulullah ke Madinah itu membangun sebuah dinasti, kerajaan. Akhirnya penafsiran juga bermacam-macam. Jadi yang dibangun oleh beliau adalah peradaban. Maka Rasul tidak pernah menetapkan teritorial, demarkasi teritorial. Dan kalau mau disebut demarkasi, itu adalah batasannya adalah akidah dan akhlak, bukan teritorial. Maka tidak ada satu kalimat pun dari Rasulullah mengatakan, ini negara Madinah, ini negara Islam Mekah dan Madinah. Tidak ada. Bahkan istilah negara Islam pun muncul sebenarnya di abad 20. Sehingga terjadi polemik. Satu sisi mengatakan bahwa perlunya kekuasaan untuk kita mengatur masyarakat. Oleh karenanya menjadi satu kewajiban kita rebut kekuasaan. Baik secara terbuka ataupun secara tertutup. Kalau terbuka secara parlementer muncullah partai. Kalau secara tertutup ilegal yaitu adanya pemberontakan untuk menghancurkan atau menggulingkan pemerintahan yang ada. Dan ini tidak dilakukan oleh baginda Nabi. Yang dibangun oleh Rasulullah adalah umat. Yang dibangun adalah persaudaraan. Yang dibangun adalah masyarakat madani, masyarakat yang kompak dan bersatu, kumpulan dari keluarga-keluarga yang berhimpun menjadi satu kesatuan yang diikat oleh ukhuwah Islamiyah yang didasarkan pada akidah bahwa perjuangan atau rentang kehidupan adalah ditentukan atau merupakan satu perjuangan yang panjang. Karenanya saya berpesan pada Ananda, namanya sama-sama Khairu ya. Dua Khairu di sini. Khairu Mu'alimah sama Khairu Fajar. Masya Allah, ini dua nama yang luar biasa. Bahwa Anda mulai hari ini adalah telah mengkomitmenkan diri. Ingin membangun rumah tangga dan membangun masyarakat madani. Masyarakat atau civil society. Jadi menjadi satu kesatuan umat yang hari ini hampir-hampir dilupakan orang. Soal persatuan dan kesatuan umat. Kadang orang mengatakan bahwa kenapa Islam mundur? Kemudian dia berikan jawabannya, karena umat Islam itu miskin. Saya tidak setuju dengan kalimat ini. Siapa bilang umat Islam miskin? Oleh Allah sudah diberikan aset kekayaan yang luar biasa. Di negeri-negeri yang tandus diberikan aset luar biasa, adanya bahan bakar atau minyak. 70% dari kebutuhan dunia diambil dari negeri-negeri Islam. Kalau dikatakan bahwa umat Islam itu bodoh, siapa bilang? Banyak cendekiawan, orang-orang pintar di kalangan umat Islam. Apalagi kalau dikatakan, karena umat Islam itu jumlahnya, SDM-nya sedikit. Masya Allah, miliaran sekarang.
Lalu apa sebenarnya masalah umat sama hari ini? Karena tidak ada persatuan dan kesatuan. Karena tidak ada hidup berjamaah yang kompak dan bersatu. Yang motivasinya adalah hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah antara lain makna mission statement jangka panjangnya atau rentang perjuangan hidupnya adalah bagaimana kita membangun sebuah masyarakat, sebuah peradaban, kumpulan daripada individu, keluarga-keluarga yang didasarkan pada niat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan pengantin kita ini diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.